Dulu, transaksi butuh waktu. Harus ke bank, antri panjang, tanda tangan formulir, menunggu berjam-jam hanya untuk satu kiriman uang. Tapi sekarang, semuanya berubah. Di genggaman tangan kita, uang berpindah hanya dalam satu ketukan. Dari beli makan siang di warung, sampai cicilan laptop kuliah, semua serba digital. Semua serba instan. Inilah wajah baru keuangan Indonesia. Bukan cuma soal teknologi, tapi soal inklusi. Vintage membuka akses bagi mereka yang dulu jauh dari layanan keuangan, seperti petani, pedagang pasar, dan pekerja harian. Namun, di balik kecepatan, ada tanggung jawab. Di balik kemudahan, ada resiko. Vintage bukan sihir, ia hanya sekuat cara kita menggunakannya. Indonesia bukan sekedar pengguna teknologi, kita sedang membentuk ekosistem. Ekosistem yang adil, aman, dan merata. Dengan satu syarat, kita harus jadi pengguna yang cerdas. Kita sebagai pengguna kadang terlalu percaya, lihat logo OJK merasa aman. Padahal mah, keamanan bukan cuma soal aplikasi yang terdaftar, tapi juga soal kita yang jaga data, jaga privasi, jaga keputusan keuangan sendiri. Mulai dari nanya ke diri sendiri, butuh atau pengen, mampu bayar atau cuma gaya, aman gak datanya, terdaftar gak aplikasinya. Jangan nunggu kejadian buruk baru nyari tahu. Ada orang awam yang awalnya cuma ngutang 300.000 buat beli sepatu, tapi bulan depannya nambah buat beli HP. Terus top up saldo game, terus makan mewah karena nanti bayar aja. Tahu-tahu limitnya full, tagihan numpuk dan ujung-ujungnya stres sendiri. Dan kalau udah tahu, jangan pelit ilmu, cerita ke teman, edukasi keluarga, ngejelasin ke yang belum paham. Karena makin banyak yang ngerti, makin kecil kemungkinan ada yang jadi korban. Teknologi keuangan memang dibuat untuk memudahkan, tapi kayak semua hal yang cepat dan instan harus tetap pakai logika. Misalnya fitur pay later, sekali dua kali mungkin ngebantu banget, tapi kalau keterusan tanpa sadar jadi lubang yang makin dalam. Di sisi lain, vintage juga ngasih ruang buat tumbuh. UMKM bisa dapat akses pembiayaan yang dulu harus datang ke bank dan ribet isi berkas, sekarang bisa apply dari rumah. Modal jalan, usaha jalan, dan ekonomi lokal ikut hidup. Tapi tetap, semua balik ke siapa yang pegang kendali. Makanya, edukasi harus jalan bareng teknologi. Gak cukup cuma ngerti cara pakai, tapi juga ngerti cara ngelola. Gak cuma bisa top up, tapi juga tahu kapan harus stop. Gak cuma ngerti cara pinjam, tapi juga paham cara balikin. Dan yang paling penting tuh literasi. Vintage itu canggih, tapi literasi keuangan kita juga harus imbangin. Karena kenyataannya masih banyak yang pakai fitur-fitur keuangan digital tanpa tahu cara kerjanya. Ada yang kira QRIS itu aplikasi, ada yang kira pinjol itu semua haram, padahal nggak juga. Yang haram itu yang ilegal, yang jebak orang buat bayar bunga setinggi langit. Vintage bisa mempercepat langkah kita, atau justru bikin kita kepleset lebih cepat. Semua tuh tergantung seberapa cerdas kita menggunakannya. Kita hidup di zaman serba digital, transaksi tanpa uang tunai, dompet cukup satu aplikasi, dan keputusan keuangan tinggal sentuhan jempol. Tapi di balik itu semua, di balik kemudahan itu, tanggung jawab kita juga ikut bertambah. Jadi sebelum nge-scan, sebelum pinjam, sebelum klik beli sekarang, tanyakan lagi satu hal penting. Ini bijak nggak ya? Karena dalam dunia yang terus berubah, kebijakan kita tetap jadi alat pertahanan yang paling kuat. Tanpa kita sadari, dunia keuangan kita kini berubah. Semua serba cepat, semua serba digital. Inilah ekosistem vintage di Indonesia. Duh, lapar. Coba cari di GoFood deh. Siapa tahu ada yang enak. Nggak ada yang menarik. Apa beli di warung aja ya?
tiba-tiba mati. Mana HP satu-satunya? Kenapa? Kayak stres banget. Ini HP gue tiba-tiba mati. Mana belum kumpulin tugas. Info-info kampus di sini semua lagi. Kalau lagi butuh cepet, lo bisa coba pinjaman online. Kemarin gue pakai aplikasi Ada Kami. Aman gak tuh? Aman, asal legal dan terdaftar. Pinjaman online atau P2P lending bisa jadi solusi keuangan cepat. Tapi pastiin kamu hanya menggunakan platform yang legal dan diawasi oleh OJK ya. Tadi gue jajan pakai duit lu ya? Iya, 10.000 uang sedih. Bentar. Gak ada lagi. Sekarang kan udah zaman digital. Gue transfer aja ya? Ya udah deh, boleh. Nih, nomornya. Coba bentar. Nih, udah ya, udah masuk kan? Terima kasih. Terima kasih ya. Oh ini HP lu. Aduh, gua dana hilang nih, gope. Lah, kamu kenapa kok bisa hilang? Tahu gua ada transaksi gua hilang. Lah, kamu nggak pakai biasa? Gua udah ngontak JS-nya, katanya, halo, iya ntar investigasi dulu ya. Itu. Kok bisa gitu kan? Seharusnya kalau fintech itu aman dari sistemnya. Paling kalau salah tuh kesalahan dari penggunanya. Makanya gua juga nggak tahu nih. Lu tau belum kalau OJK itu punya apa? Emang ada? Ada bagian fintech. Lu mau lihat? Nih, kalau lu bisa lihat di sini, kalau fintech resmi yang di OJK itu ada peraturan sendiri, yaitu PJK 13 tahun 2018 itu mengatur soal informasi keuangan digital. POJK apaan? Gua tuh PJOK. POJK itu sebenarnya peraturan otoritas jasa keuangan. Jadi kalau semua fintech yang jalan itu wajib harus terdaftar dulu, harus bisa masuk sandbox. Sandbox kayak Minecraft tuh. Iya bang, kayak mirip-mirip kayak gitu. Cuman itu sandbox tuh beda lagi tuh. Dia tuh bisa harus ngetes kalau misalkan platform itu layak apa aman enggak buat dipakai secara publik. Nah kalau lolos itu bisa resmi diawasi oleh OJK. Berarti dana harusnya aman ya? Iya, secara sistem aman. Tapi kalau misalkan lo pernah klik-klik aneh atau akun lo bocor ya bisa aja kejadian kayak gini. Banyak nih kasusnya begini-gini. Gue izin dulu ya. Hidup deh. Oke. Santai. Gue mau nunjukin lo nih. Ada link-link phishing yang bisa ngebiayain akun dana lu. Lu pernah dapat gak kayak gini? Hati-hati lu. Oh, kemarin ada nih perlu pulsa, gue klik baik. Gue kira itu bakal dapet tuh gocap. Nah, itu bisa jadi phishing itu. Jadi lo ngambil duplikasi tampilan web semirip-mirip mungkin, dan terus dia lo login pakai data lu masukin, terbaca di sana. Nanti mereka masukin akun dana lu, semudah itu. Gue pikir apaan kok iseng doang, nanti gratisan nih pulsa. Nah, makanya banyak banget sekarang nih yang kena kayak gini nih. Makanya jangan asal klik, apalagi yang terlalu bagus buat jadi kenyataan. Berarti si dana itu fintechnya nggak salah ya? Sebenarnya berarti itu salah, tapi sistemnya memang harus hubungan kita juga. Kita harus jaga data kita sendiri. Kayak gimana tuh harusnya tuh buat itu? Nah, kalau misalkan ada lu masang OTP, itu jangan sebar OTP lu ke siapa-siapa. Itu harus aktifin fingerprint nih di dananya, atau bisa pakai PIN. Terus harus rajin-rajin update aplikasi di Google Play Store. Yang terakhir itu ya harus dicek dulu nih aplikasinya udah terdaftar apa di OJK belum. Oh, harus terdaftar. Ya, iya. Ngeceknya di mana tuh daftarnya itu? Nah, kalau ngeceknya ada nih dari OJK, ada di OJK-nya resmi disikapi ojk.go.id. Nah, di sana itu ada daftar-daftarnya, penting yang mereka. Nah, lu langsung aja ke sana. Gue kira pas gue daftar dana tuh mereka yang bakal ngejaga data gue gitu. Ternyata gue juga harus menjaga ya. Sebenarnya kalau ibaratnya lu naik motor aja sih, lu udah pakai helm, udah pakai jaket, pakai sarung tangan, dan motor udah habis. Tapi kalau lu main HP sama naik motor, tetep pernah aja deh. Berarti abis ini gue ganti PIN ya semuanya, OTP semua gue jaga ya. Iya, sebenarnya harus kayak gitu. Bagus banget kalau kita itu ikut ngebantu jaga diri kita sendiri. Jadi kita ngebuat keamanan di diri kita sendiri, nggak cuma dari aplikasinya aja. Oh gitu ya, ada ya. Oke, thanks ya dari gua. Oke, aman aja, sama-sama bre. Teknologi itu boleh canggih, tapi otak pun jangan tinggal versi. Di zaman serba digital, layanan keuangan makin mudah lewat fintech. Tapi ingat, kemudahan juga datang dengan risiko. Pertama, soal keamanan fintech. Banyak aplikasi keuangan palsu yang mencuri data pribadi. Sebelum pakai, cek apakah aplikasinya itu terdaftar di OJK atau Bank Indonesia. Jangan asal kasih izin akses, seperti akses kontak, kamera, dan juga lokasi, karena itu semua bisa disalahgunakan. Yang kedua itu kris.
Satu kode untuk semua pembayaran, praktis kan? Tapi sekarang banyak modus QR palsu. Pastikan selalu cek QR-nya itu asli dan dipasang oleh toko. Jangan sampai uangmu malah masuk ke penipu. Ketiga, pinjaman online. Cepat cair, tapi tetap harus hati-hati ya. Pinjal ilegal itu bisa bikin hidup berantakan, seperti bunga mencekik, data pribadi bocor, diteror tiap hari. Maka sebelum pinjam, pastikan legalitasnya itu di situs OJK. Terakhir, transfer uang. Cek ulang nomor rekening, nama penerima, dan juga nominal. Jangan asal klik. Dan ingat, kode OTP itu rahasia. Jangan pernah dibagi ke siapapun. Ingat, dunia digital itu butuh kewaspadaan. Gunakan fintech dengan bijak supaya uangmu tetap aman. Gunakan fintech yang terdaftar dan resmi di OJK. Lindungi data pribadimu, keamanan dimulai dari dirimu sendiri. Cerdas Fintech. Sampai ke sini. Tuh, 2, 3. Iya, salah dong. Salah ya dong. Beli Shopee. Cerdas Fintech. Sampai ke sini. Tuh, 2, 3. Iya, salah dong. Salah ya dong. Beli Shopee. Cerdas Fintech.